Terima kasih Pak Teguh untuk pernyataan sikapnya mewakili anggota-anggota di Pemda Karawang dan barangkali juga mewakili ketua-ketua Pemda yang lain. Dipersilakan, mungkin ada ketua Pemda yang lain yang akan menyampaikan apa yang akan mau disampaikan. Barangkali ada. Subang. Kalau Subang dan Karawang mungkin panas, tapi kalau ketika kami berkumpul Pemda dan Pemda, insya Allah selalu ada. Mana ketua Pemda, ada yang mau disampaikan? Cukup. Cukup ya. Artinya bahwa 23 rekan-rekan ketua Pemda yang lain sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh rekan Teguh selaku Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Karawang, kemudian sepakat juga dengan kesatuan sikap yang kami tegaskan kembali dari Pemda Jabar TNI berkaitan dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini. Betul? Ya. Ya. Mungkin dari rekan-rekan media ada yang akan ya, silakan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Siska dari media Karawang Express dari Disway. Izin Karawang Express. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Siska dari media Karawang Bekasi Express atau dari grup Disway. Jadi lebih kepada kegiatannya dulu ya Pak Bu. Terkait kegiatan hari ini mau menanyakan perlindungan hukum seperti apa gitu kan yang dibutuhkan oleh para notaris, kemudian persoalan-persoalan apa aja yang sering dialami para notaris ini terkait di bidang kasus hukum gitu ya Pak. Kemudian kan juga tadi Pak Hadi sempat menyinggung persoalan hukum juga semakin meningkat gitu ya Pak. Yang keduanya terkait isu yang sedang berkembang ya Pak ya. Mungkin lebih kepada Pak Teguh ya Pak sebagai Pemda Karawangnya sendiri, bagaimana sikap yang akan segera dilakukan gitu Pak. Kemudian kalau boleh tahu pemicunya sebenarnya apakah di internal Pemda di Karawangnya sendiri yang kurang konsolidasi atau seperti apa gitu? Terima kasih. Terima kasih. Satu aja ya, biar langsung ya. Biar lengkapi pertanyaan. Lupa nanti. Ya, satu-satu aja. Selama waktu masih ada, tenang. Bersama Pemda Jabar INI dan 24 Pemda, kami selalu terbuka. Tidak ada yang namanya kucing-kucingan, tidak ada yang namanya abal-abal. Tenang aja Bang Mahfud. Dipersilakan mungkin Pak Dodi untuk menjawab terlebih dahulu mengenai perlindungan hukum, kemudian nanti Pak Teguh ya Pak terkait yang tadi disampaikan. Baik, terima kasih Teh Siska dari Karawang Express ya. Karawang Bekasi Express selaku media, jurnalis. Kami pertama-tama juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kepedulian terhadap organisasi kami, kepedulian terhadap profesi dan jabatan kami, yaitu notaris. Artinya bahwa di Jawa Barat ini jumlah notaris hampir mencapai 5.000. Di Karawang aja jumlah notaris sudah 365 ya, 365. Nah, dinamikanya di masyarakat juga perkembangan permasalahan semakin meningkat. Bisa kita lihat Teh Siska selaku jurnalis ya, persoalan-persoalan hukum menyangkut mafia tanah, menyangkut masalah judi online, termasuk masalah pinjaman online ilegal ya, dan itu semua mereka melaksanakan kegiatan ilegalnya dengan alat dan perangkat dari produk yang kami keluarkan. Apa? Mereka mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Mereka mendirikan badan usaha berbentuk perseroan komanditer. Kemudian mereka melakukan aktivitas ilegal. Nah, ini contoh yang konkret ada di masyarakat. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kadang-kadang persoalan ini menjadi persoalan hukum. Teman-teman notaris harus bisa menghadapi.
Itu satu. Kedua, masalah mafia-mafia tanah. Jadi banyak tindak pidana yang terjadi dilakukan di masyarakat, mulai dari penipuan, penggelapan ya, 372, 378 KUH pidana, akta-akta palsu, dokumen palsu ya, 263 KUH pidana, kemudian 266, jadi mereka memberikan keterangan palsu di hadapan kami selaku notaris, tapi kemudian produk akta yang kami keluarkan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu, bahkan sampai ke masalah tindak pidana khusus yang namanya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang. Nah, ini fenomena-fenomena seperti ini yang harus dipelajari oleh teman-teman, bagaimana mengantisipasi secara preventif dan kuratif terhadap permasalahan ini. Dan kemudian, kalaupun sudah terjadi, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus perlindungan hukumnya itu kita jaga. Karena kami dari organisasi itu harus melindungi dan mengayomi anggota yang jumlahnya hampir mencapai 5.000 tadi. Dengan demikian, salah satunya di acara hari ini kami mengadakan pembekalan tentang perlindungan hukum tadi, baik kepada teman-teman notaris yang jumlahnya 254 tadi hadir, termasuk juga kepada utusan dari pengda-pengda yang dalam hal ini hadir ketua-ketuanya di sini, yang gunanya apa? Untuk segera quick respon bila ada masalah dengan anggota di daerahnya masing-masing. Nah, persoalan ini kami yakin teman-teman notaris itu tidak pernah ada mensrea jahat, tidak ada. Tetapi kadang-kadang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan untuk itulah kami perlu penguatan diri dengan cara perlindungan secara perlindungan hukumnya tadi. Itu kira-kira Mbak Siska mengenai masalah materi dan kegiatan kita hari ini. Mungkin mengenai dinamika organisasi, bil khusus di Goyang Kerawang, Pak Ketua Pengdanya bisa menceritakan. Enggak kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit ya jawaban saya untuk kali ini. Pada dasarnya mungkin Bu Siska juga sudah mendengar bahwa ketua kita, pengurus pusat Pak Irfan itu sudah menyatakan. Jadi bahwa dengan keadaan ketimpang siuran serta anggota, saya hanya menyatakan bahwa ini adalah ada kesalahpahaman. Ya, adapun kesananya kita harus saling mengingatkan, saling menasihati, seperti apa yang dikatakan dalam hadis gitu ya. Karena tidak semua orang, antar teman kita itu tidak mengerti semua, tapi perlu waktu gitu. Tapi saya senang sekali dengan adanya ketua pengurus pusat Pak Irfan ini sudah menyatakan bahwa dia sedang dalam proses yang mungkin tinggal sekian persen lagi akan selesai. Jadi insya Allah kalau memang di pusatnya sudah selesai, ke bawahnya juga selesai. Mungkin itu saja ya. Terima kasih.